Bapak Ibu terkasih. Pagi Bu Sony, udah gabung nih kayaknya audionya. Udah, oke. Kita akan memulai ibadah pagi kita. Kita akan memujikan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa betapa indahnya ketika kita dalam hidup persekutuan kita selalu rukun, selalu sehati, sehingga apapun yang terjadi dalam pergumulan-pergumulan baik di gereja, masyarakat, keluarga, dimanapun kita pasti merasa, oh betapa indahnya. Maka kita akan memujikan lagu untuk menyemangati kita yang masih sadar tidak sadar mungkin ya, untuk bernyanyi sebuah lagu agak nada dangdut, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, yaitu oh betapa indahnya. Kita akan pujikan bersama-sama. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ya Bapa buat cinta kasih-Mu sehingga pada pagi hari ini Tuhan masih menganugerahkan kami nafas kehidupan,
masih menganugerahkan kami untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi yang saat ini bersama dengan kami di rumah, masih memberikan kami anugerah untuk saling menyapa lewat persekutuan doa pagi kami, memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh majelis terkasih kami Pak Hartono. Kiranya Tuhan yang menuntun sehingga melalui persekutuan doa pagi ini kami anak-anak-Mu disapa, diteguhkan, dan dimampukan untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah Pak Hartono yang sudah mempersiapkan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu dan meneguhkan kami, menguatkan kami, menegur, dan mengingatkan kami untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, lagu pujian kedua yang akan kita pujikan berkaitan dengan masih dengan Minggu Paskah-Paskah yang kita masih hangat dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, maka lagu yang kedua ini akan meneguhkan kita dengan judul yang lemah dikuatkan. Kita akan pujikan bersama-sama. Pada Tuhanlah keselamatan dan kekuatanku. Di saat aku lemah, Dia kuatkanku. Di saat aku jatuh, Dialah yang mengangkatku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Allah nyata. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana,
Ya, kami serahkan kepada Bapak Majelis kami untuk membawa renungan. Terima kasih Mbak Aban. Selamat pagi Bapak Ibu berkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Pagi ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-44 sampai yang ke-50. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 44 sampai dengan ke-50. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikian firman Tuhan pagi ini yang menyapa kita bersama-sama. Kiranya apa yang kita dengar, kita lihat dan kita baca pada pagi hari ini menjadikan kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini boleh saya menyampaikan bahwa judul renungan pada pagi hari ini adalah panggilan untuk percaya, atau kita disebut panggilan untuk beriman. Dan yang menarik bagi saya pada pagi hari ini bahwa kita melalui Injil Yohanes ini ada beberapa kata-kata yang dari Tuhan Yesus. Yang pertama-tama saya ambil yaitu tentang percaya, melihat, dan mendengarkannya. Injil Yohanes mengungkapkan bahwa Yesus adalah utusan Allah Bapa untuk melakukan misi penyelamatannya. Hal ini diungkapkan dengan menjelaskan hubungan yang sangat erat antara Bapa dan Anak, dan berkaitan dengan 3 aspek yang telah saya sampaikan tadi, yaitu barang siapa percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa. Barang siapa melihat Yesus, melihat Bapa. Barang siapa mendengarkan Yesus, mendengarkan Bapa. Jadi percaya, melihat, dan mendengarkan menggambarkan respon yang maknanya sama, yaitu untuk menerima Yesus seperti menerima Bapanya. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus sebagai terang adalah untuk melepaskan mereka yang berada di dalam kegelapan. Ia datang untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Ia datang menyampaikan kabar baik buat dunia yang telah diperintahkan Bapanya, yaitu Bapa yang hidup
ataupun perintah yang hidup dan yang kekal. Tuhan Yesus juga memberikan pesan yang sangat sangat jelas tentang penghakiman yang nantinya akan berada di dalam kehidupan dunia kalau setelah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tetapi Tuhan Yesus menyampaikan di dalam ayat 47 bagian B, "Aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Jadi hakimnya itu bukan Tuhan Yesus yang menyatakan di sini, tetapi Bapaknya sendiri yang nanti akan menjadi hakim dalam akhir zaman nanti. Kita sering melihat cerita ada seorang pencuri yang tertangkap di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam lingkungan kita ataupun di mana. Kadang pencuri yang tertangkap itu dipukuli, ditendang dan bahkan hampir bisa meninggal ataupun tewas. Memang sungguh ironis kalau kita mendengar ataupun melihat kejadian yang semacam itu. Padahal kita tahu, kita kadang selalu mendengar ataupun bahkan di dalam kantor polisi atau dimanapun ada slogan, "Jangan main hakim sendiri, tapi serahkanlah kepada pihak yang berwenang untuk melakukan proses penghakiman sesuai undang-undang." Begitulah mudah orang menghakimi seorang yang dianggap bersalah. Injil pagi hari ini mengetengahkan kepada kita bagaimana sikap Yesus akan penghakiman. Yesus sendiri berkata, "Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya." Hal ini berarti tugas utama Yesus bukan sebagai hakim atas dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Yesus sendiri telah mengatakan bahwa yang menjadi hakim dan yang berhak menghakimi dunia adalah Bapaknya yang di surga. Bapa sendiri sebagai hakim atas dunia ini agar umatnya menjadi selamat. Oleh sebab itu, Bapaknya mengutus Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan dunia supaya dunia ini tidak hancur ataupun tidak selamat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk percaya, kita dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas perutusan Tuhan Yesus di dalam tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Kalau kita menilai apakah kita sudah bisa menjadi utusan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan-jangan kita dalam hal kecil apapun, kadang-kadang kita udah main hakim sendiri, kadang-kadang kita sudah menyalahkan orang lain, bahkan kita sudah menjadi hakim dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mudah-mudahan dengan firman yang telah kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kita dan memampukan kita untuk bisa semaksimal mungkin melakukan kehendak Tuhan Yesus, menjadi terang, pembawa terang dalam kehidupan kita hari lepas hari, bukan menjadi hakim dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, dengan firman yang kita baca, kita dengar, supaya kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mengajak kita untuk ambil bagian dalam tugas perutusannya, membawa terang dalam keselamatan dunia ini, bukan menjadi hakim di dalam dunia ini. Semoga Tuhan memampukan kita di dalam kehidupan kita untuk menjadi pembawa terang dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa melaksanakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam kehidupan hari lepas hari selalu menjadi pembawa terang dalam
hidup dan tingkah laku kami, baik secara pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kami, dimanapun Engkau tempatkan kami. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, sehingga dosa-dosa yang kami lakukan tidak menghalangi kami untuk bisa melakukan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Mbak Aban, monggo. Terima kasih Pak Hartono. Ya, Bapak Ibu terkasih, kita akan masuk ke ruang-ruang doa kita untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mungkin bagi kita yang nanti mau langsung beraktivitas selanjutnya, kita langsung tutup di ruangan kita dengan doa Bapa kami dan boleh langsung live ya Bapak Ibu. Selamat saling mendoakan, selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Hartono atas renungannya. Semoga kita semua semakin diteguhkan untuk beriman, melihat, mendengarkan sehingga menjadi terang ya Pak di tengah-tengah kehidupan kita. Kita terbagi ruang Bapak Ibu terkasih untuk saling mendoakan, dan bagi kita yang nanti mengikuti renungan ini lewat YouTube juga saling mendoakan bersama keluarga atau secara pribadi. Tuhan memberkati.